Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan yang baik. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema Tertolak. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari Injil Lukas 9 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-55. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan untuk kami. Sehingga pada pagi hari ini, kami bisa kembali menghadap padamu dan menyampaikan doa kami. Tuhan, kami ingin berdoa untuk sesama kami, atau mungkin diri kami sendiri yang sekarang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan proses penyembuhan kami bisa berjalan dengan lancar dan baik. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap pribadi yang mungkin sekarang sedang menghadapi berbagai pergumulan, entah karena masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah studi, ataupun masalah kesehatan. Kiranya Engkau menuntun mereka sehingga mereka bisa menyelesaikan semuanya bersama denganmu. Kami juga ingin berdoa untuk rencana-rencana yang kami persiapkan untuk hari-hari ke depan. Kiranya semuanya seturut dengan kehendak-Mu dan Engkau yang melancarkan semuanya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini bisa masuk ke dalam hati kami, dan kami bisa menjadikan firman-Mu ini sebagai landasan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, supaya bisa membawakannya dengan lancar. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lukas 9 ayat 54 sampai dengan ayatnya yang ke-55. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pernahkah Anda tertolak? Bagaimana rasanya? Rasa yang muncul akibat dari penolakan tentu tidak enak. Penolakan seringkali membuat mental kita down, kecewa, sakit hati, tersinggung, dan marah. Secara manusia, setiap orang pasti ingin diterima oleh orang lain. Akan tetapi pada kenyataannya, tidaklah semua harapan itu menjadi kenyataan. Dalam kehidupan kita, tetap ada penolakan yang dialami oleh setiap orang. Contohnya, lamaran kerja yang tidak diterima, permohonan bantuan yang tidak berbalas, dikucilkan oleh teman-teman, atau tertolaknya cinta kita kepada seseorang. Hari ini, dalam Lukas 9 ayat 54 sampai dengan yang ke-55, Yesus mendapatkan penolakan dari orang Samaria. Penolakan ini dialami saat Yesus mengirimkan beberapa utusan ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan kedatangannya. Orang-orang Samaria tersebut menolak Yesus karena mereka tahu bahwa tujuan Yesus sebenarnya adalah ke Yerusalem. Melihat penolakan yang dialami oleh Yesus, Yakobus dan Yohanes yang merasa menjadi satu dengan komunitas Yesus ikut tersinggung dengan berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api dari langit untuk membinasakan mereka?" Namun dengan sikapnya yang penuh kasih, Yesus menegur mereka, lalu meninggalkan desa tersebut dan pergi ke desa yang lain. Dalam bacaan ini, memang tidak dijelaskan seperti apa bentuk teguran Yesus kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi teguran itu dapat dimaknai dalam berbagai pandangan.
Yang pertama, Yesus melihat adanya sikap kesombongan dari kedua muridnya ini. Siapa mereka yang bisa menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan orang yang tidak menyukai mereka? Apakah sebenarnya kedua murid Yesus ini adalah orang yang sedang jumawa bahwa mereka adalah murid atau orang yang dekat dengan Yesus yang bisa melakukan apapun, sehingga mereka merasa dipantaskan untuk memerintahkan api dari langit turun untuk menghukum orang yang tidak bisa menerima mereka? Yesus menegur mereka supaya tidak perlu menanggapi penolakan dengan hal-hal yang berlebihan. Pemahaman kedua tentang teguran Yesus kepada Yakobus dan Yohanes adalah sebuah bentuk cinta kasih Yesus yang dengan jelas ingin menunjukkan bahwa Dia tidak ingin terjadi kehancuran dan kebinasaan hanya karena penolakan tersebut. Yesus tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu bagaimana dengan kita yang mendapatkan penolakan? Kita seringkali memandang penolakan sebagai masalah harga diri, di mana kita bisa merasa disepelekan, dihina, jika pandangan kita, ucapan kita, sikap kita, atau bahkan keberadaan kita tidak mendapatkan respon dari orang lain. Kita patut berhati-hati dengan perasaan kita, karena jika tidak dapat mengendalikan, maka kita mudah larut dalam kekecewaan dan dapat memunculkan rasa dendam dan ingin membalas rasa sakit hati kita kepada orang lain. Bahkan, kadang baru merasa tertolak, kita sudah uring-uringan dan merasa jengkel tidak karuan. Padahal kita baru merasa tertolak, belum tentu orang tersebut bermaksud menolak kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap hari, setiap saat, kita bisa bertemu dengan banyak orang yang dari sikap dan perbuatannya dapat menunjukkan penolakan terhadap kita. Entah itu dari keluarga besar kita, orang tua kita, anak kita, saudara kandung kita, sepupu, tetangga, teman kerja, bahkan teman pelayanan. Marilah hari ini kita belajar dari sikap Tuhan Yesus yang lebih memilih tindakan yang lain daripada harus larut dan terjebak dalam kebencian kepada orang yang menolaknya. Meneladani Kristus yang tetap memilih untuk rendah hati dan mengampuni orang yang tampak menolak kita. Selamat berproses dengan Tuhan hari ini. Salam sehat jiwa dan raga. Semoga kita dimampukan untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin.